Roy Suryo dan 7 tersangka kasus ijazah palsu Jokowi dicekal polisi, wajib lapor seminggu sekali. Polisi melakukan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap 8 tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko. Penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Trirohiani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianpiar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan alasan pencekalan tersebut. Kita cekal untuk luar negeri terhadap 8 tersangka, katanya kepada wartawan, Kamis, 20 November 2025. Kombes Budi menyebut 8 tersangka tidak ditahan dalam proses hukum yang berjalan. Maka berdasarkan pertimbangan penyidik, 8 tersangka dikenakan wajib lapor. Wajib lapor seminggu sekali dan kalau mau jalan-jalan keluar kota boleh saja, yang penting wajib lapor seminggu sekali, pungkasnya. Drama pemburu ijazah Pak Jokowi tidak ada habisnya sahabat. Bahkan di antara para pengacaranya sendiri, sepertinya pecah kongsi ya. Dimana kalau kita melihat beberapa pengacara menginginkan adanya perdamaian, tetapi oleh Kozinudin tidak menginginkan perdamaian itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kozinudin ini adalah upaya cari muka saja. Sebenarnya ke publik, tak kala dia tahu bahwa upaya untuk menunggangi Komite Percepatan Reformasi Polri itu gagal karena Pak Jimli mengusir mereka dari dalam ruangannya. Tapi ada hal yang menarik karena kemudian Polda Metro Jaya tidak peduli dengan apa yang terjadi di internal para pengacara Panji CS, di mana sudah keluar surat pencegahan terhadap mereka, para teroris dan 5 orang yang lain untuk tidak bisa meninggalkan Indonesia. Artinya dia dicekal sahabat, karena memang berbahaya kalau dibiarkan, bisa-bisa mereka semua lari ke luar negeri. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dulu bagaimana pernyataan pengacara daripada Roy Suryo ini yang menginginkan perdamaian dan itu ditolak mentah-mentah oleh Peradi Bersatu yang menjadi pelapor dari kasus ini selain daripada Pak Jokowi. Ini videonya. Oh, gelar perkara khusus yang sempat diminta itu. Kan Kapolri akan memberikan yang independen untuk menghadirkan untuk supaya membuktikan bahwa itu ijazah palsu atau tidak. Dan kedua kami minta juga laporan yang di ini sambil menunggu tuh kalau bisa dihentikan. Dan kedua kami minta juga laporan yang di ini sambil menunggu tuh kalau bisa dihentikan. Yang laporan yang di Polda terhadap klien. Tetapi kalau kesalahan itu dinisbatkan kepada klien kami, apalagi ditindaklanjuti dengan permintaan maaf, tunggu dulu. Mana masalahnya begitu? Artinya ini kan sudah dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan barang bukti yang dikumpulkan itu sudah 700. Terhadap pengumpulan barang bukti itu kan sudah ditempuh waktu selama 7 bulan, ya kan? Kami selaku salah satu pelapor juga artinya kan berharap ini masuk ke meja hijau atau pengadilan. Karena kenapa? Kita akan membuktikan di sana memang faktanya ijazah itu adalah ijazah asli. Karena sudah ada lembaga-lembaga yang kok lemes ya Ahmad Kozinudin tadi ya. Contohnya, salah satunya rektor daripada UGM telah menerangkan dan juga memberikan suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa memang ijazah itu adalah produk mereka. Yang kedua adalah pihak Bareskrim ketika dipinjamkan sebelumnya waktu laporan TPUA itu dipinjamkan oleh Pak Jokowi untuk di lab itu artinya juga pihak daripada Mabes Polri itu sudah menerangkan bahwa ijazah itu identik dengan yang lainnya kan gitu kan. Dan teman-temannya Pak Jokowi telah menerangkan bahwa memang masa perkuliahan itu ada ya kan, dilakukan bersama ya kan, kemudian selesainya juga bersama. Jadi terkait dengan barang bukti kemudian keterangan saksi yang telah dikumpulkan sebanyak 120 atau 130 saksi, kemudian ahli juga dikumpulkan sebanyak 22 yang telah diperiksa. Jadi artinya terkait dengan alat bukti ya kan, seluruhnya ini sudah berhubungan komprehensif sudah. Jadi saya minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya
untuk segera merampungkan berkas perkara agar bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan. Jadi mereka memang semua ini sudah seperti orang yang hanyut dan akar pohon yang kecil dikiranya tali. Disitulah mereka semua bergelantungan. Kedua, kelihatan bahwa memang para pengacara yang ada di sana kebanyakan hanya cari nama ya. Sebab tidak terstruktur dia punya pergerakan, sahabat. Ada yang menginginkan damai, Kozinudin berteriak tidak menginginkan damai. Nah, untungnya kan Polda Metro Jaya sudah menyelesaikan seluruh proses penyidikannya. Data-data sudah konkret, ya tinggal memang bagaimana supaya terjadi kesesuaian dengan pihak jaksa sehingga bisa P21 cepat. Nah, itulah yang kita harapkan sambil menyiksa mereka setiap minggu melapor. Dan mereka tidak bisa ke mana-mana lagi. Dalam artian kalau dalam negeri bisa, tapi dia harus melapor. Jadi betapa rumitnya itu. 1 kali 1 minggu harus melapor. Hebat juga ini caranya Polda Metro Jaya ya, memberikan tekanan kepada mereka, sahabat. Jadi mereka sudah pasti sangat tersiksa. Saya yakin dengan pola seperti ini mereka sudah mulai kotar-kotir ini, semakin luar biasa tekanan dalam jiwanya. Apalagi dokter Tipa kita sudah tidak pernah lagi melihat. Mungkin dia lagi sakit kasih yang itu. Jadi kalau memang tidak bisa ditahan tidak masalah lah. Yang penting tiap minggu mereka harus melaporkan diri. Dan sudah dicekal. Karena yang dikhawatirkan memang itu mereka melarikan diri. Karena tinggal itu upaya terakhirnya. Sebab dengan ancaman hukuman 12 tahun mereka pasti berpikir keras bagaimana caranya bisa lolos dari jeratan hukum. Sekalipun dia merasa selama ini sebagai pejuang seolah-olah sangat kuat, tapi saya yakin di hati kecilnya sahabat itu sudah merintih-rintih itu. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Yang pasti bahwa mereka sudah dicekal. Ini adalah satu kemajuan, mereka sudah harus melapor tiap minggu, ini sudah luar biasa ini. Untuk memberikan warning kepada mereka agar tidak macam-macam dan tidak mengulangi seluruh fitnah-fitnah yang selama ini dia hembuskan ke publik, menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.